Nah, gue udah sampai di Lawless dan gue bakal ngobrol sama temen gue tentang culture burger di Indonesia. Halo, gue Medi dari Lawless Burger Bar. Gue di Lawless sebagai Director of F&B. Awalnya itu Lawless dibikin tahun 2017 itu buat teman-teman kita yang emang seneng dengerin musik metal dan nggak punya tempat nongkrong. Nah, jadi Lawless itu dibikin buat emang teman-teman bisa makan, minum, nongkrong bareng-bareng sambil dengerin lagu-lagu metal gitu lah. Bapak Medi. Wih, Akhirnya kita ketemu. Sesuai dengan ngobrol kemarin, ya. jadi gue pengen belajar tentang burger sama Lawless nih hari ini. Boleh. Jadi gimana? Apa yang pertama kita bakal... Pertama, kita mending langsung ke dapur aja kali ya. Oke, siap. Kita langsung ke dapur. Oke, Sip lah. let's go. Nah, Gimana? dapurnya nih. Kita Jadi, bikin apa? Hari ini kita bikin menu yang lumayan spesial. Oke. Itu Delemy. Oke, Delemy. Ya, ini lumayan menu favorit customer Lawless juga nih. Siap. Langsung kita hajar aja, Pak. Langsung, boleh. Sip. Apa yang bakal kita masukin pertama kali? Kita mulai dari rotinya dulu. Oke, siap. Nah, ini roti lo gue lihat tipikal ada klasik gitu ya. Iya, kayak Pakai wijen. si wijen gitu kan. Oh. Kalau kemarin gue ke Quack, kan rotinya dia nggak ada wijen itu. Oh iya, Iya kan? ada wijen. Nah. Kayak ada wijen nih. Kayak ada wijen. Nah, terus kita lanjut ke daging. Lemi ini beef patty-nya double. Double beef patty. Ya, double beef patty. Nah, tapi kalau ngomongin burger nih sebenarnya, Ya, dari lo sendiri gitu, menurut lo burger tuh apa sih, Pak? burger itu roti isi daging. Roti isi daging. Iya. Roti isi daging. Jadi kayak, ya gue sih makan burger, ya kita semua kayak makan burger dari angkatan lo sama gue sama kayaknya ya. Iya. Kita makan dari kecil ya. Burger abang-abang. Dulu kita makan di mana? Biasa pakai sepeda tuh ya. Pakai sepeda yang ada setir ya. Iya. Ya kan? Oh, dulu jualan di SD. Jualan sekarang di kuburan, SD, Pak. emang. Sekarang di kuburan benar. Sekarang kuburan nih. Benar. Gua kemarin pas lebaran kemarin nyekar gitu, kayak emang, wih ini ternyata di sini selama ini gua cari-cari gitu. Nah, ini perbedaannya kalau kemarin dari si Quack sebenarnya, Ya, lo tipikalnya si daging lo ini nggak dicetak sebenarnya kan? enggak, gua nggak Terus cetak. habis itu lo smash. Buat smash. Tapi smashnya juga gue bukan smash yang tipis, jadi smash tetap ada ketebalan lah di situ ya. Buat smashnya gitu. Tapi ini sih gue pengen dapat si crust-nya itu loh. Oke. Dari Si Maillard reaction. mild reaction-nya ngegrill pas si pas gua beefnya gitu ya? smash begini. Itu tuh kan si dagingnya kena pressure ke si griddle kan. Iya. Jadinya si Maillard reaction-nya itu jadi lebih crust-nya tuh jadi lebih tebel lah gitu. Itu menurut gua flavornya di situ. Flavornya di situ. Ada yang sampai crispy banget. Iya, iya. Yang sampai tipis banget, tapi yang untuk ukuran roti Lawless kayaknya nggak bisa tuh pakai yang segitu gitu. Istilahnya burger yang proper burger. Tuh Iya. harusnya gimana sih? Yang paling utama sih menurut gua dari si roti sama si dagingnya itu kan intinya kan itu sebenarnya. Jadi kayak si rotinya juga harus benar, dagingnya juga harus benar gitu loh, harus dipikirin bener deh si kayak fat kontennya berapa persennya itu tuh kayak menurut gua sih harus dipikirin bener sebelum masuk ke yang lain, ke dressing apa saus itu kan kayak optional gitu ya, tapi kayak pemilihan rotinya tuh harus bener dulu, pemilihan dagingnya tuh harus bener juga gitu. Oke. Jadi Jadi kayak kalau misalkan ngomongin komposisi dalam satu porsi burger, gitu Iya. kan? Menurut pandangan lo, itu harusnya ada apa? Roti, ada daging, ada roti, ada daging,
Yang Terus wajib apa yang lagi? wajib tuh roti, daging, keju sih kalau gue. Cheese ya. Iya, cheese. Cheese tuh wajib. Sisanya sih kayak complimentary aja. Kayak di OG itu American Cheeseburger. Iya, itu, Yeah. itu doang kan. Gitu kan kayak cuma roti, daging, keju, udah cheeseburger. Sos? Sos bisa iya bisa enggak sih menurut gue. Kayak Seberapa ngedukungnya kalau menurut lo? sos tuh kadang-kadang bikin karakter lu aja. Oke. Maksudnya burger lu jadi punya karakter gitu. Kayak kalau lu itu kan selera lu sebagai yang bikin gitu kan. Kayak lu lebih seneng burger yang seperti bagaimana itu kayak emang tercermin juga di rasa burgernya menurut gue. Jadi kayak sos itu menurut gue bisa iya bisa enggak. Gue burger yang nggak pakai sos pun gue ada beberapa yang gue doyan. Oke. Jadi cuma kayak roti pakai beef patty doang sama cheese, that's it. Itu kadang-kadang juga kalau emang enak gitu, nggak perlu sos. Tapi sos tuh kadang-kadang bikin kayak gue bikin lolos kita pakai yang signature-nya si Russian dressing gitu ya. Itu kayak ya udah itu yang jadi pembeda kita sama restoran lain. Jadi kayak punya burgernya jadi punya karakter si lolosnya gitu karena ada sausnya gitu. Ada tuh. Air tadi mah. Oke. Nah, seasoning nih, Pak. Ya, Ya kan? Ya seasoning lo beda nih. seasoning Ada tuh beda, warna benar, merah. ada merahnya. Jadi Jadi kita cuman salt and pepper doang. ya kita pakai mix spices lah ya Oke. buat si burgernya. Tapi is it important gak sih? Sepenting itu gak sih? Kayak lo making Menurut gua your own Iya, seasoning. menurut gua penting sih karena tadi balik lagi ke selera lu ya. Tapi kalau seasoning itu yang ngebedain lo sama tempat lain. Oke. Ini beef bacon ya? Beef bacon. Nanggung ya? Ah, Nanggung. nanggung. Enggak sekalian. Oh. Bacon. Sulit. Tapi kita pengen emang burger si lolos Iya. ini emang bisa dimakan Semua sama orang lah. semua kalangan. Ini kita ada brisket. Brisket, nah. Beef brisket. Tadi paling bawah lo pakai si pickles ya? Tadi pickles, iya. Jadi pakai pickles. Barbecue sauce. Barbecue sauce, homemade barbecue sauce. Yes. Kita ada onion strings. Oke. Strings terakhir. Oke. Telur. Telur, oke. Ya. Baru kita pakai sos lagi, ranch. Wah gila ini stacknya tinggi banget sih. Lumayan. Ini total hampir 400 gram kayaknya kalau lo habisin semua ya. Anjir. Kacau sih ini kayak. Kacau si Lemmy ini. Ini burger legendaris dari Lolos Burger Bar, The Oke. Lemmy. Berarti ini kita langsung pindah ke depan lagi. Langsung ke depan, biar lu Kita coba. lanjut, kita Yes. ngobrol-ngobrol yang lain. Oke. Nah, kita udah pindah dari dapur, Pak. Ya, nah jadi sebenarnya kalau misalkan cerita tentang burgernya Lawless, gitu kan, gue ngeliat ya, ini 4 sehat, 10 sempurna kayaknya. Iya. Isinya Yeah. semuanya pack banget gitu. Beef bacon, daging apa sebenarnya. Sebenarnya kayak lo mendefinisikan burger Lawless itu seperti apa sih, Pak? Kekuatannya itu apa, Pak? Sebenarnya. Ya, waktu kita bikin pertama kali Lolos bikin Lolos Burger Bar gitu ya.
Ini salah satu OG-nya Lawless kan? Ini satu dari day one ini udah ada menu ini. Jadi kayak kita pengen bikin pokoknya semua burger kita itu kayak terinspired dari culture si heavy metal yang emang kita senang gitu ya. Jadi kayak dari penamaan, terus gua ngebayangin kayak isinya apa, segala macam gitu-gitu tuh emang sangat-sangat terinfluence lah sama si culture yang emang kita bawa gitu, si Lawless bawa sendiri gitu. Jadi ya emang kalau kayak ini The Lemmy kita pengen bikin waktu itu menu yang The Lemmy itu kita ambil dari nama vokalisnya Motorhead kan, Lemmy Kilmister, terus kayak Almarhum, iya. Om Lemmy. Our Lord, Our Savior. Terus kita pengen bikin yang menu yang emang all meat burger gitu ya, kayak wow segala macam daging tuh ada di situ. Terus kayak awalnya kita mikir kayak ya ini menu buat yang emang lu seneng banget daging, lu seneng banget burger, lu seneng banget daging kayak dan kita juga mikir ya paling ini menu gak akan terlalu laku lah. Oke. Karena ya kalau di total dari gramasi burgernya itu kayak mungkin hampir setengah kilo kali ya total. Kalau itu jadi kayak siapa yang mau makan burger setengah kilo gitu kan, kayak ya. Tapi ternyata pas kita buka terus kita keluarin menu ini gitu kayak langsung kayak pesan The Lemmy gini ya. Oke, gitu kayak setelah kita jalan beberapa bulan kita cek record segala macam, ternyata The Lemmy itu selalu masuk top 3 penjualan di gitu. outlet. Yang pertama itu kita punya Sahabat Burger, itu yang kayak classic cheeseburgernya. Terus kita punya yang kedua itu Motley Burger, itu kita yang BLT burger ya, jadi kayak bacon lettuce tomato, tapi ada burgernya juga. Sama The Lemmy ini gitu, tapi jadi kayak yang lain tuh emang size-nya kan lebih kecil, jadi wajar kalau lebih laku gitu ya. Tapi kita emang nggak nyangka The Lemmy ini masuk kayak top 3 penjualan burger kita. Iya sih, maksudnya kayak nggak tahu ya. Kenapa Motley Burger jadi BLT? Karena ekstravagan. Oh, oke. Ada apa? Yang satunya apa yang pertama? Sahabat itu classic cheeseburger. Classic cheeseburger. Kenapa boleh Sahabat classic Itu cheeseburger? fondasinya heavy metal. Berarti benar-benar cuma patty satu, cheese, onion, that's it. Onion caramelized atau? Onion. Udah. Oh, fondasinya di situ ya? Iya. Kayak Black Sabbath jadi fondasinya heavy metal. Oke. Gitu. Oke, siap. Nah, kalau ngomongin kayak lu dan teman-teman dari PBJ ya, menurut lo kayak kekuatan lo berarti kan sebenarnya di apa nih? Di story. Iya, menu kayak atau semuanya sih sebenarnya kalau Lawless ya, maksudnya kayak kita sangat serius buat makanannya. Maksudnya kita juga nggak pernah main-main soal quality, pemilihan. Nggak main-main sih. Nggak main-main gitu, pemilihan ingredient. Kita selalu pakai yang barang-barang yang emang kita pikir ini bagus gitu ya. Dan kita sangat serius juga dalam menjaga quality makanan kita di semua outletnya Lawless gitu. Nah, tapi kita juga bawa culture yang mungkin nggak biasa juga gitu. Maksudnya kayak karena kita basicnya berasal dari anak-anak band gitu kan yang seneng metal, punk rock, hardcore gitu kan. Jadi ya secara natural itu udah jadi bagian dari image terus dari konsepnya sih Lawless Burger Bar sendiri gitu. Musik-musik yang kita dengerin itu tuh kalau dalam bentuk makanan tuh jadinya kayak beginilah gitu. Oke. Kayak gitulah kira-kira. Tapi kayak sorry, lo sekarang kan ada menu-menu tambahan nih kan. Ada si apa mozza. Apa itu yang Moshpit ya. Iya. Si itu apa? Mozzarella stick goreng. Itu juga udah ada dari awal gitu. Itu dari awal udah ada. Oh, berarti si mozzarella stick, wings, terus si striper, chicken strip kita. Itu udah ada dari awal kita buka. Tapi emang dari awal kan lo emang pengen opening si burger. Ya, burger restoran gitu. Burger restoran, kita emang pengen bikin burger joint lah. Tapi gitu. sisanya ngedukung nggak sih? Sisanya ngedukung karena atau lo melihat kayak sebenarnya itu cuma pendahulu McD pelengkap aja gitu ya, kayak kita yang burger enaknya pairing pakai apa gitu kan kita pikirin juga gitu, kayak terus kayak
pengen ada, kita juga ada chicken sandwich, jadi kayak fried chicken burger gitu juga, itu juga lumayan laku juga. Itu baru atau udah dari awal udah buka gitu. Itu sebenarnya kita juga punya vegetarian burger. Oh iya? Sebenarnya iya. Jadi kayak kita ngebayangin kayak mungkin nggak semua orang sekarang makan daging sapi gitu ya. Dan vegan lo apa di menu? Vegetarian gitu, kita namanya Joy Belladonna, kita pakai portobello mushroom. Jadi di grill portobello mushroom, terus pakai chimichurri sama grilled onion. Gitu. Nah, jadi kenapa vegetarian? Gue nggak bilang vegan, karena ban kita masih pakai telur dan susu. Itu aja sih sebenarnya. Sisanya sih emang sebenarnya nggak ada daging sama sekali di situ. Nah, kita ngebayanginnya orang nggak semua. Jadi kayak misalkan begini, Vin, kita makan berempat nih di restoran gitu kan. Gue lagi diet, gue nggak makan daging, gitu. Lo pengen makan burger, terus nggak, gue teman kita satu lagi misalkan cuma pengen ngemil, gue udah makan, tapi gue temenin lo aja deh ambil ngemil. Nah, kita mikirin buat gimana caranya semua itu bisa ke-serve, gitu. Jadi gue bisa pesen si ayam atau yang vegetarian, lo bisa pesen sabat, cheeseburger karena lo emang pengen makan burger. Teman kita satu bisa cuma pesen moshpit atau striper, gitu buat cemilannya dia, gitu. Jadi kayak menu-menu yang lain selain burger ini tuh sebenarnya buat ngakomodir kayak kebutuhan customer aja sih, gitu. Sebenarnya kalau menurut lo gitu ya, lo sebagai salah satu yang lebih awal sebenarnya, culture-nya gimana sih, Pak? Si perburgeran di Jakarta lah khususnya. Ya, tapi seperti tadi kita udah ngobrol di dapur sebentar tadi kan, kayak kita dari dulu kan emang udah biasa makan burger ya. Gue sendiri pribadi dulu waktu kecil kayaknya gue makan burger sepeda itu deh. Depan sekolah gue ada yang jual, bawa pulang sekolah. Sepeda dengan ciri khas apa pakai setir ya? Iya, kayak gitu-gitu kayak pulang sekolah bisa gue jajan itu segala macam. Itu mungkin awal-awal perkenalan gue sama burger. Terus kemudian gue nyobain burger, waktu itu lu fast food belum banyak ya. Iya. Jadi kayak salah satu yang gue pertama kali coba itu ada namanya American Hamburger, kalau lu ingat di Blok M ini di AHA, ya gue selalu bilang AHA. Iya. Sebelum kemudian ada ya fast food besar masuk kayak Burger King yang pertama. Sebelum cabut akhirnya masuk lagi kan. Terus ada McDonald's akhirnya masuk sini gitu. Itu kayak mungkin baru McDonald's, Burger King itu pertama kali yang wah ini yang burger yang fast food yang dari Amerika segala macam. Sejauh itu ya kita taunya cuma itu doang waktu itu kan. Kemudian ada muncul juga akhirnya brand-brand lokal Indonesia ya yang emang fokus atau spesialisasi di burger gitu. Mulai banyak tuh dari mulai Blenger ya kan eranya. Wah gila itu makan gua ngantri itu gua ngantri itu Blenger gitu. Dan sampai sekarang masih ngantri deh kalau makan Blenger deh. Terus ya harganya juga affordable ya. Parah sih, murah banget. Ya kan harganya kan kayak buat gua dulu masih sekolah gitu kan, masih kuliah. Dan itu kalau nggak salah dulu tuh sebenarnya sempat ada cerita gosip bahwa kenapa dia bisa murah? Karena katanya burgernya petisnya dicampur tempe ya, Pak. Itu sempat ada gosip, Pak. Itu sempat ada gosip itu. Gua nggak ngerasain sih. Gua nggak ngerasain kan? Gua ngerasain ada tempe dalam patty gitu. Gua kayak ada gosip itu dulu. Seingat gue tuh. Ada yang lebih crafty abis itu kan, muncul brand-brand Indonesia juga kayak Flip Burger, terus ada Tribans. Jadi dan dua brand itu yang sebenarnya waktu Lawless akhirnya bikin, kita look up ke mereka lah, gitu buat jadi benchmarknya kita. Ya waktu itu kita ngelihat Flip sama si Tribans, gitu kayak wah, akhirnya ada burger yang lokal yang proper gitu kan, yang emang burgernya oke gitu segala macam. Budaya orang mungkin paling gampang Jakarta aja lah ya. Budaya orang Jakarta makan burger gitu kan. Kayak lo dulu, gue masih inget banget, lo spend duit tuh mungkin 18.000 apa 15.000 lah, cuman buat satu beef burgernya McD. Iya. Iya nggak sih? Atau enggak harganya si Blenger di bawah itu. Blenger tuh 12.000 kalau salah. Iya, di bawah McD kan. Di bawah McD. Ya. Terus si abang-abang yang jualan itu masih di bawah 10.000. Iya, itu di bawah 10.000 gitu kan. Kayak gitu kan. Terus kayak gimana sih lo tiba-tiba lo ngerubah mindset orang kayak ya sekarang burger di Lawless berapa harganya? Kayak si Lemi 100 something gitu kan. 135 gitu kan. 140 hampir pego lah gitu. Yeah. Kayak
gila lo makan burger pego coy. Gitu kan. Ini kayak lo makan beli beli bapau pinggir jalan sama lo beli di A1 kan beda banget kan. Orang kalau bilang bapau pinggir jalan paling berapa sih? 10.000. 10.000, iya. Terus lo bisa bilang orang kayak makan burger di Lolos nggak mahal-mahal amat tuh. Iya. Itu gimana lo merubah mindsetnya si orang-orang ini gitu? Iya sebenarnya sih kayak kita kasih waktu itu sih cuma kasih alternatif ya. Kayak alternatif dari sisi semuanya, dari sisi culture-nya yang lolos bawa juga, dari sisi rasa tentu gitu kan, quality segala macam. Jadi kayak ya untungnya waktu itu kondisi Jakarta itu burger itu bukan sesuatu yang asing yang lu perlu ngejelasin ke orang kalau burger itu apa sih gitu. Iya. Tapi kita justru ngasih alternatif yang waktu itu belum di-provide belum ada di market yang bisa provide gitu. Jadi market di mana orang-orang Jakarta itu pengen dapat burger yang lebih berkualitas dibandingin yang fast food, tapi dengan harga yang lebih affordable dibandingin lo makan di hotel atau di steakhouse. Gitu. Jadi kayak kita posisinya ada di tengah-tengah antara itu gitu. Secara quality, kalau nggak bisa dibilang sama si burger yang lebih gourmet, gitu, lebih crafty. Tapi secara pricing sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari fast food. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari fast food. Let's say gini, gua beli burger harga Lolos Sahabat Burger itu di 57.000. Harganya gitu di 50 ribuan lah gitu dengan quality ingredient yang lebih kita pikirin semuanya freshly made dalam arti made to order. Begitu lo order baru emang bener-bener semua kayak tadi kita di dapur baru patty-nya kita grill, rotinya kita toast segala macam itu telurnya kita masak itu begitu ada orderan masuk. Jadi freshness-nya itu emang jelas beda sama yang restoran-restoran fast food yang emang ngajar cepetnya aja. Lo emang harus nunggu, tapi lo udah bisa dapat better quality burger lah kalau di Lolos gitu. Nah, dengan harga segitu, dengan effort yang kita lakuin, menurut gue pas lo makan bakal kerasa ini nggak signifikan amat harganya dengan quality yang yang lo customer dapetin gitu. Karena ya dengan itu gue berharap customer kita ngerasain ini value for money-nya dapet nih, gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong harga murah, tapi value. Value itu bukan sekedar cuma harganya berapa, tapi sepadan atau enggak harga yang lu bayarin, gitu. Nah itu yang kita kejar sama ini, gitu. Jadi kayak modal kita adalah kita ngejar value for money dari si burger yang kita jual. Oke, ini gue cobain nih Pak ya. Sikat. Ini jujur sih gue dulu pesen Lemmy, buat gue cukup tantangannya gede banget sih. Untuk makannya dia kayak, aduh gimana ya, langsung apa enggak? Nggak one biter dong. Oke, gue coba. Gue sikat. Wow. Anjir. Ini jauh lebih gede daripada Big Mac sih. Ya. Wah tapi poin gue adalah si mix antara patties ketemu cheese-nya sama ketemu rasa smoke dari si brisketnya ini ngaco banget sih. Ngaco banget sih. Kalau boleh cerita sedikit, perannya Lawless di PBJ itu apa sih sebenarnya? Kalian punya peran masing-masing nggak sih Pak sebenarnya? Iya, sebenarnya sih kita namanya paguyuban ya, jadi sebenarnya kita ngumpul-ngumpul itu cuma kita ngobrol-ngobrol tentang update-update di industri yang kita emang jalanin bareng, yaitu burger joint gitu. Jadi kayak awalnya sih awal kita bikin ini kita nggak kenal siapa-siapa ya. Iya. Kita nggak kenal restoran burger lain, sama Ribans kita nggak kenal, sama Flip nggak kenal juga gitu segala macam. Jadi
Flip join? Flip belum. Oh belum? Flip belum. Gitu. Nah, kita belum kenal. Terus, dan waktu itu kan nggak banyak ya yang burger joint independent, non fast food, non brand luar gitu. Ini jujur aja ya, buat gue PBJ adalah salah satu hal apa ya, fenomena unik sebenarnya yang terjadi di dunia F&B lah, dunia kuliner khususnya. Maksudnya kayak biasanya yang guyup itu chefnya, ya kan ada paguyubannya kan, ada tuh satu chef, gede. ya. Terus tiba-tiba sekarang lah asosiasi ini chef gitu ya. Brandnya guyup jadi satu gitu kan kayak. Dan kita kalau ngeliatin di luar ya kayak di US aja lo ada pertandingan burger sendiri gitu kan. Bener. Masing-masing udah wah kompetnya gila sih kompetisinya. Ya. Terus Pak? Jadi ya nggak, karena kita nggak kenal, akhirnya setahun 2 tahun setelah kita buka baru muncul brand-brand baru, burger apa segala macam. Akhirnya gue pertama kenal itu sama Respati sama Wiro dari Burger. Waktu itu dia mampir ke Lawless, kita ngobrol-ngobrol, kenalan lah gitu ya, segala macam, gini. Terus ya udah ngobrol dan abis itu mulai kenal lagi sama beberapa brand lagi gitu kan. Ada Masta dari Quack waktu itu, kita juga ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, gua, Masta, Respati, Wiro gitu, kayak ngobrol kayak wah ternyata pasti kayak ngobrol, jadi kita bisa ngomongin soal ya kesulitan, terus update soal kayak supplier, harga, terus kayak mungkin ada beberapa barang yang gua ngambil, anak-anak ngambil gitu kan, kayak tiba-tiba barangnya hilang, kita kan puyengnya bareng. Oke. Gitu loh, maksudnya kayak tiba-tiba keju tipe ini kosong di pasaran. Kalau gua pakai Respati Burger, pakai Quack, pakai misalkan Tribans pakai juga keju yang sama gitu. Tiba-tiba nggak ada, kita pusing. Pusingnya juga sebenarnya kita bareng loh. Gitu. Jadi memang kita sebenarnya kompetitor. Tapi kalau ada apa-apa itu sebenarnya mempengaruhi satu sama lain juga. Gitu. Jadi kita mulai mikir gimana kalau kita bikin paguyuban yuk gitu. Kayak sebenarnya Masa yang punya ide. Kalau kita bikin paguyuban, di mana kita bisa ngumpul-ngumpul, kita ngobrol-ngobrol tentang kesulitan-kesulitan kita, terus challenge-challenge yang dihadapin, gitu-gitu segala macam, kita coba bantu buat si anggota-anggotanya. Tapi di luar ya kita kan kompetitor, gitu. Mungkin gue sama Burger juga kalau soal mana yang lebih enak, ya gue bilang Lawless, Respati bilang Burger, gitu kan, segala macam gitu. Tapi ada hal-hal yang kita tuh punya kesamaan gitu, sama-sama jualan burger pertama gitu, sama-sama ada di Jakarta juga gitu. Jadi kayak tentu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kayak market, supplier, segala macam. Kalau kita bisa selesaiin bersama, kayaknya bakal lebih enak buat bisnis kita masing-masing gitu kan. Siap Pak, pokoknya thank you. Udah disambut di sini luar biasa. Sama-sama. Senang banget dan terima kasih udah bikin konten bareng Lawless juga. Siap. Dan pokoknya kita tunggu aja nanti akan seperti apa hasil dari riset gue sama teman-teman PBJ tentang burger. Sampai jumpa lagi dan tetap nonton Masak Lu TV. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Dan yang penting enaknya ngeri-ngeri. Dah. Ini tadi berarti apa? Cool Heart Burger. Oke. Benar. Kita langsung ke depan, kita ngobrol di depan ya. Yuk. Lanjut.